Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan NIM 1910105010076. Di sini saya akan memaparkan materi tentang aspek hukum perdata dalam penyaluran pengkreditan perbankan. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian kredit, yang kedua tujuan kredit, yang ketiga fungsi kredit, yang keempat jenis-jenis kredit, yang kelima unsur-unsur kredit, dan yang terakhir aspek hukum perdata dalam penyaluran kredit. Pertama ada pengertian kredit. Kredit adalah suatu fasilitas dari lembaga keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uangnya untuk membeli suatu produk dan akan membayarnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh pemberi kredit. Selanjutnya tujuan kredit. Yang pertama ada mencari keuntungan yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Yang kedua membantu usaha nasabah, yang mana terdapat unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam sebuah surat dan masing-masing pihak menandatangani surat tersebut dan akan mendapat hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga ada membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak koperasi, berarti akan adanya peningkatan dari pembangunan di berbagai sektor. Selanjutnya ada fungsi kredit. Yang pertama meningkatkan daya guna saing, yang kedua meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, yang ketiga meningkatkan daya guna barang, yang keempat meningkatkan peredaran barang, yang kelima sebagai alat stabilitas ekonomi, yang keenam meningkatkan gairah keusahaan, yang ketujuh meningkatkan tambahan modal pendapatan, dan yang terakhir meningkatkan hubungan internasional. Selanjutnya ada jenis-jenis kredit. Jenis kredit terbagi menjadi 3. Yang pertama dilihat dari segi kegunaan, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Yang kedua dilihat dari segi tujuan. Yang pertama kredit produktif, yang kedua kredit konsumtif, dan yang terakhir kredit perdagangan. Dan yang ketiga dilihat dari segi jaminan. Yang pertama kredit jangka pendek, yang kedua kredit jangka menengah, dan yang terakhir kredit jangka panjang. Selanjutnya unsur-unsur kredit. Yang pertama unsur kepercayaan, yang mana keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang akan diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa. Yang kedua tenggang waktu, masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Yang ketiga degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan. Yang keempat prestasi atau objek kredit. Pemberian kredit tidak hanya berbentuk uang, melainkan juga berbentuk barang ataupun jasa. Selanjutnya ada aspek hukum perdata dalam penyaluran kredit. Perjanjian kredit tunduk pada ketentuan buku 3 KUHP tentang Perikatan dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan juga klausula-klausula yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit dan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHP tentang sahnya perjanjian. Berbunyi untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatnya sendiri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Perjanjian kredit mempunyai sifat khusus sebagaimana yang diatur oleh pasal 1754 KUHP yang menentukan bahwa perjanjian pinjam mengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Aspek bunga bank masih terdapat juga aspek tentang agunan perbankan yang harus dipenuhi sebagai suatu syarat bagi debitur kredit bank yang dinyatakan dalam pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berisi agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan dengan prinsip syariah.
Sedangkan aspek-aspek hukum perdata yang mengatur mengenai jaminan adalah masalah hipotek, gadai, dan piutang. Yang diistimewakan seperti diatur dalam buku kedua tentang kebendaan bab 19, bab 20, dan bab 21 KUHP. Seperti dijelaskan dalam pasal 1131 KUHP dinyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangannya. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.